Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwal wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Shalawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin merhati raja rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus menerus ya Allah kucurkan kepada kita semua, sehingga masih istiqamah di atas iman dan Islam, masih istiqamah dengan semangat ya, menerapkan dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan juga semangat dalam mencari ilmu, dalam belajar dan mengajar, yang merupakan bagian yang sangat urgen, sangat penting dalam perubahan menuju bangsa yang maju, bangsa yang tinggi peradabannya, yang tinggi teknologinya, dan yang tinggi akhlak dan budi pekertinya. Pada hari ini insyaallah kita akan bahas tentang perwalian, di mana hal ini bukanlah hal yang baru pada kita semua. Semua sudah mengerti, setiap akan menikah mesti akan tanya siapa walinya oleh para penghulu ataupun KUA. Namun yang perlu kita jelaskan kembali bahwasanya wali ini sangat penting bagi sang wanita, baik dalam pernikahannya ataupun di luar pernikahannya. Karena dia adalah orang yang paling sayang kepada wanita tersebut, ya, orang tuanya yang telah mengeluarkan harta banyak, mengeluarkan waktu yang banyak, mengeluarkan semua yang dimilikinya untuk mengembangkan, menumbuhkan seorang anak perempuan sejak lahir sampai tumbuh menjadi gadis yang indah dilihat, ya, dan salehah dalam akhlak dan agamanya. Tentunya waktu yang cukup panjang ya. Di undang-undang negara kita 20 tahun ya, atau 21 tahun baru menikah. Artinya mereka memelihara kita, memelihara anak-anak perempuan mereka dari mulai ya, lahir sampai usia 20 tahunan. Tentunya ini waktu yang sangat panjang ya, yang mereka berikan sangat banyak sekali dari sisi memelihara, melindungi, mendidik, menjaga, dan lain sebagainya. Tentunya seorang wanita harus mengerti bagaimana jasa mereka, bagaimana budi yang mereka tanamkan pada kaum wanita, kemudian Allah berikan kepada mereka hak untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW ketika menyampaikan adanya orang yang meminang kepada seorang wanita, mengatakan kepada para wali, ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika datang kepada kalian untuk khitbah, untuk melamar orang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Lihat khitabnya ini kepada orang tua wali. Wali yang datanglah kepada wali, orang yang ingin melamar anaknya, dilihat oleh sang wali apakah anak itu yang melamar ini adalah orang yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Baru fazawwiju, nikahkanlah dia. Tentunya dengan syarat anaknya juga menyetujui dan rela untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Dari sini dapatkan bagaimana peran perwalian dalam pernikahan cukup penting. Dan orang tua sebagai wali diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan sisi agama dan akhlaknya. Karena dengan agama akan membawa sang wanita, istrinya itu, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang baik agamanya tentunya
tidak akan bahagia bila bersamanya wanita yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan akhlak yang mulia akan memperlakukan wanita dengan baik dan dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu sebagian salaf dahulu seperti Anas bin Malik yang ingin menikahkan anaknya perempuan ataupun saudara ponakan-ponakannya yang perempuan, dia mengatakan kepada sang laki-laki, uzawijuka ala imsakim bil ma'ruf wa tasrihim bi ihsan. Aku akan kamu dengan apa? Dengan dua perkara. Yang pertama, imsakum bil ma'ruf, dipertahankan dengan baik. Au tasrihum bi ihsan, atau diceraikan dengan baik-baik. Menunjukkan bahwasanya pernikahan itu punya dua resiko. Pertama langgeng, yang kedua bercerai. Dua hal yang ada pada pernikahan. Dan kedua-duanya itu butuh wali. Yang butuh wali. Untuk pertama memilih laki-laki yang nanti punya ketakwaan sehingga berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menggunakan akhlak mulia dalam berhubungan dengan anak tersebut, dengan perempuan tersebut, dengan istri tersebut. Sehingga apa? Sehingga imsakum bima'ruf, nafkahnya baik, dan juga kalau tasrihum bi ihsan, kalau seandainya misalnya harus memisahkannya, maka berpisah dengan bagus juga. Sehingga wali harus mengerti perannya. Bukan hanya asal datang laki-laki dinikahkan, atau sengaja buat perangkap dengan membiarkan laki-laki apel ke rumahnya, ketemu sama anaknya, dibiarkan berduaan tanpa ada mahram, sehingga akhirnya terperangkaplah kedua dengan jebakan syaitan dan terjadi perzinahan yang waliyadzubillah, tidak ingin kita dapatkan dalam masyarakat yang kita miliki. Wali harus mengerti ada tanggung jawab yang besar pada dia untuk menjaga agar anaknya mendapatkan laki-laki yang bisa menikahinya dan berumah tangga dengan agama yang baik dan akhlak yang mulia. Kalau anaknya mau, kemudian sang wali tidak mau menikahkannya, bukan karena faktor agama dan akhlaknya, faktor lainnya, kata Nabi kita Muhammad SAW, wa illa, kalau tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan muncul fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang banyak. Ini terjadi. Ini bukan hanya pada sang wanita, juga pada laki-laki. Ketika kaum laki-laki tidak mampu menikahi perempuan, maka dia punya syahwat yang harus disalurkan, maka berbahaya baginya. Bisa menyarukannya kepada selain yang halal. Kalau tidak ada perempuan, dia akan berbuat, dan yang lain-lainnya. Bahkan waliyadzubillah, berkembangnya liwat ataupun LGBT tidak lepas daripada sang laki-laki sudah tidak lagi menyukai kaum wanita. Oleh karena itu, perkara menikahkan anak pada laki-laki yang baik, yang agamanya baik, akhlaknya mulia, perkara yang harus mendapatkan perhatian baik oleh orang tua, agar jangan sampai betul fitnah yang besar dan juga kerusakan yang luas. Nabi mengucapkannya dengan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati sebagai wali, berupaya untuk menikahkan anak kita dengan laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya mulia. Kada pentingnya hal inilah
kita mencoba untuk membahas secara agak detail permasalahan perwalian ini agar jangan sampai terjadi kerusakan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan sebab salah memahami perwalian ini. Para ulama rahimallahu ta'ala menjabarkan bahwa kalau wali dalam bahasa Arab kembali kepada orang dekat, qarib, ya, yang punya kekuasaan, ya, larinya ke arah sana. Ya. Sedangkan para ulama syariat mengatakan bahwa al-wali adalah al-wilayah ataupun adalah sultatun syar'iyah, kekuasaan syar'iyah, ya, li asabat nasab, untuk asabah nasab. Asabah ini adalah ahli waris yang mengambil sisa warisan untuk anak, bapak, kakek, dan laki-laki. Menunjukkan bahwa dia adalah kekuasaan yang diakui oleh syariatnya untuk sekelompok orang, ya, yang satu nasab dengan sang wanita dari pihak bapak yang mewarisi harta waris dia bila meninggal dunia dengan mengambil sisa atau seluruh harta waris tersebut. Au ma yaqum maqamahu, atau yang ia itu menduduki kedudukannya, seperti misalnya wali hakim atau pemerintah, ya. Atau juga di sana ada mu'tiq, ya, orang pesan budak dan lain sebagainya, ya. Kemudian yatawaqqaf 'alaiha tazwiju ma lam yakun ahlan li'aqdihi, yang menjadi bagian yang tidak bisa tidak dalam pernikahan orang yang tidak, ya, punya kompetensi untuk akad nikah, seperti wanita, anak kecil, orang gila, dan yang lain-lainnya. Artinya di sini ada sebuah kekuasaan yang diakui oleh syariat kepada asabah nasab, pada asabah nasab, ya, atau yang mewakilinya. Ada bahas tentang wali wasi, wali hakim, wali mu'tiq dan lain sebagainya. Kemudian dia menjadi syarat sahnya pernikahan orang yang tidak punya kompetensi untuk akad nikah. Nah, di sini kita lihat bagaimana para ulama rahimahullahu ta'ala menjabarkan sangat jelas tentang perwalian ini, ya. Karena juga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam kitab, ya, Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW tentang pensyariatan perwalian ini, ya. Secara umum, ya, bahwa ini adalah perkara yang sudah disepakati para ulama rahimahullah dalam pensyariatannya. Secara umum ada khilaf yang kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang insyaallah ta'ala tentang perwalian ini. Kenapa kita membahas perwalian ini? Karena memang banyak anak muda zaman sekarang, khususnya kaum wanita, yang sudah meremehkan perkara perwalian ini. Mungkin karena tidak tahu, atau mungkin juga karena nggak mau repot, atau nggak mau susah, atau ada kekhawatiran bila menggunakan jalur resmi akan mengalami kesusahan, atau dia terbawa oleh syahwatnya sehingga tidak lagi mikir untuk melihat halal dan haramnya yang ada. Ditambah juga para wali, ya, khususnya orang tua yang tidak memahami posisi sebagai wali, ya, sebagai orang tua dan sebagai wali. Mereka menganggap bahwasanya orang tua hanya punya kewajiban menafkahi anaknya saja,
Yang penting makan, minum, selesai. Mereka demikian. Oleh karena itu, perlu kita bahas ini semuanya agar nanti mudah-mudahan ya, dengan ini bisa menjadikan pencerahan kita semuanya bahwa wali bukan hanya sekedar menikahkan, namun juga dia harus melihat dan ikut berperan dalam menentukan persetujuan menerima lamaran seorang laki-laki kepada seorang wanita agar sempurna dan baik hasilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk bisa membahas ini dengan lebih rinci pada pembahasan berikutnya insyaallah taala. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, barakallahu Fikum barakallah. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi bekal untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian yang ingin menikahkan putrinya, atau kita semuanya yang di kesempatan pagi hari ini telah menyimak kajian yang telah disampaikan oleh beliau. Dan selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan. Halo? Halo? Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini di mana? Ini dan Muhammad Yamin dari Buton. Silakan Bapak Muhammad Yamin, pertanyaannya. Ini hal pernikahan yang kita tanyakan ini bagaimana Pak untuk menentukan jodoh, misalkan macam ini kan macam orang mau menentukan pernikahan itu kan mau cari jodoh itu yang utama itu apanya? Agamanya atau hartanya? Karena kebanyakan di daerah ini orang melihat pekerjaannya Pak. Menentukan pekerjaan, kalau belum punya pekerjaan jangan, mereka tidak izinkan Pak itu saja. Biasa orang lebih mengutamakan pekerjaan. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Muhammad Yamin dari Buton ya, cukup jauh di daerah Sulawesi sana, Sulawesi Tenggara. Semoga Allah Subhanahu merahmati kita semua, membimbing kita semua yang benar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sudah membimbing kita semua. Juga Nabi sudah menjelaskan sangat jelas dalam banyak hadisnya, di antaranya sabda beliau, tungkahul mar'ah li arba'. Perempuan itu dinikahi dengan 4 hal. Artinya sebab orang itu mau menikahi wanita itu 4 perkara yang utama. Yang pertama ya, dihasabiha, alijamaliha, ya, tentang kecantikannya. Limaliha, yang kedua kepada hartanya. Yang ketiga lihasabiha, tentang status sosialnya, keturunannya, dan yang keempat adalah diniha, karena agamanya. Ini adalah sebuah pernyataan Nabi mengungkapkan tentang sebuah realita di masyarakat bahwa orang itu menikahi perempuan ada yang karena melihat hartanya, ada yang melihat kepada kecantikannya, ada yang melihat kepada hasab atau status sosialnya atau keturunannya, gimana keluarganya, dan yang keempat karena agamanya. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri ada pada masyarakat. Ya. Makanya jangan heran bila ada yang menikah karena hartanya. Orangnya tidak cantik, ya, rakyat biasa, ya, agamanya juga berantakan, tapi punya harta banyak. Maka menikah dengan karena hartanya. Nah, kemudian yang kedua karena kecantikannya. Ini banyak lagi. Ya, walaupun dia anak desa, orang miskin, ya, tapi punya kecantikan yang menawan, diambil. Atau karena tadi status sosial, atau juga karena keturunan yang hebat, maka dinikahi. Dan yang keempat adalah agamanya. Ada yang menikah karena agamanya, tidak karena hartanya, kecantikannya, ataupun status sosial dimilikinya. Statusnya cukup, agamanya baik, dia nikahi. Apa yang Nabi sampaikan kepada kita ketika itu? Fadfar bidzatid din. Pilihlah yang punya agama baik. Artinya Nabi menjamin, ya, kepada kita semua
dengan makna taribat yadak, akan beruntung. Orang yang menikahi wanita karena agamanya yang baik, itu pasti beruntung. Tidak ada kerugiannya. Seandainya dia itu bodoh, tidak bisa melihara anak, tidak bisa macam-macam lah, nggak punya keahlian, kecuali hanya bisa melahirkan misalnya, maka dia punya anak, anaknya minimal nggak rusak karena akhlaknya sang ibu. Artinya kesolehan ibu itu akan mempengaruhi kesolehan anaknya juga. Makanannya halal karena dia punya agama yang baik. Kemudian juga akhlaknya tentunya mulia karena dia mengamalkan agama dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Plus punya doa. Jadi nggak ada rugi sama sekali. Tapi kalau kemudian tidak punya agama, hanya punya kecantikan, kecantikan hanya bertahan sekian puluh tahun. Itu pun kalau tidak ada perawatan, tidak lama. Tidak lama bertahannya kecantikan tersebut. Karena agamanya bodoh, akhirnya anaknya pun dibina jadi orang yang berusaha. Dan ia nggak tahu hak-hak suaminya. Apalah punya istri yang cantik kalau tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya. Tanpa agama, kesempatan untuk selingkuh juga cukup besar. Kenapa? Karena punya kecantikan, gak punya agama. Sehingga banyak yang menggoda, banyak yang merayu, habislah dunia. Oleh karena itu Nabi menjamin yang punya agama. Tapi bukan berarti gak boleh ya, yang punya empat-empatnya. Dapatkan wanita yang agamanya bagus, cantik, ya, kemudian kaya raya, plus apa? Dari keluarga yang baik-baik, punya sosial yang baik. Itu lengkap. Ya, itu lengkap semuanya. Namun itu sangat sedikit sekali dan sangat rumit untuk mendapatkannya. Jadi agama adalah cara seorang menilai laki-laki ke sang wanita. Sebaliknya para wali dan juga kaum wanita hendaknya melihat hadis yang disampaikan dalam kajian tadi adalah melihat kepada agama dan akhlaknya yang mulia. Karena agama akhlak mulia yang akan buat dia menjadikan kebaikan baginya. Yang belum punya pekerjaan pun, kalau ia agamanya baik, akhlak yang mulia, dia mesti akan berusaha untuk bekerja. Berapa banyak orang yang awalnya belum bekerja, makan hanya sepiring, piringnya cuma satu biji di rumahnya, ngontrak rumah bedeng satu kamar, ditambah dengan satu piring, sendoknya dua, makan bersama, seadanya. Ia berusaha bekerja, akhirnya apa? Punya rumah yang besar, punya mobil, ya, dan bisa membantu orang tuanya. Karena rezeki itu sudah ada yang menentukan, ya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sudah punya pekerjaan pun dipecat, di PHK, menikah, setelah menikah di PHK, bisa nggak? Bisa. Jadi yang belum pasti jangan kita pastikan. Pekerjaan, harta itu nggak pasti, ya, karena bisa hilang, bisa bertambah. Tapi kalau agama dan akhlak itu pasti ada pada diri sang suami yang tidak akan hilang kalau nggak dihilangkan. Artinya tidak bisa hilang tanpa peran daripada pemilik akidah dan agama tersebut, sehingga lebih awet. Dia akan hancur kalau dia teledor, ya, meninggalkan sholatnya, tidak mau ibadah, merasa aman, nggak mau lagi belajar, mungkin bisa nyimpang. Ya, tapi selama ia istiqomah, ya, beragama dengan baik, berakhlak mulia, itu akan awet sampai akhir hayatnya dia. Oleh karena itu, ya enggak, itu yang dilihat adalah agama dan akhlaknya. Salah bila menjadikan pekerjaan sebagai standar tidak berhaknya menikah. Karena pekerjaan itu bisa didapatkan setelah menikah. Maka
kepada kaum muslimin seluruhnya, sebagai pada kita semuanya, Nabi tidak pernah menjadikan pekerjaan sebagai pertimbangan, karena setiap mukmin yang beragama dengan baik dan berakhlak mulia mesti ingin memberi nafkah kepada istrinya dan akan berusaha dengan semua kemampuannya untuk bisa mendapatkan harta yang Allah tetapkan untuk dia agar bisa menjadi mukmin yang baik yang berakhlak mulia. Maka bila ada seorang laki-laki yang akhlaknya mulia, agamanya baik, maka nikahkan. Nikahkan, karena zaman ini zaman di mana sedikit sekali orang yang soleh, orang yang punya akhlak mulia, punya agama yang baik. Tapi ingat, jangan cuma asal agama, tapi betul agama yang tegak di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu dipertimbangkan kembali oleh para kaum muslimin semuanya untuk memperhatikan agama dan akhlaknya sebagai standar minimal dalam memilih pasangan, baik yang wanita maupun yang pria. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan, masih di line telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa? Mohon maaf. Dengan Deswati di Pamulang. Silakan Ibu Roswati. Maaf Pak Ustadz, saya mau bertanya gini, kalau misalnya seorang istri bermain gila dengan suami orang, itu berarti istri tersebut bagaimana dalam pandangan Islam, Pak Ustadz? Selingkuh artinya, Bu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wanita yang main gila itu kita nggak tahu ya. Ada istilah saking ngerinya main gila, artinya mungkin berzina ya, atau selingkuh ya. Ada tahapan-tahapannya ya, tidak semua wanita main gila itu berzina. Nah, kita bahas yang berzina dulu. Kalau ia berzina dengan laki-laki lain ya, maka dia termasuk orang yang nusus. Dalam bahasa kita adalah nusus, dan banyak para ulama rahimahullah ta'ala yang mewajibkan mencerainya. Di antaranya Profesor Dr. Saleh Ibn Abdul Fauzan, ulama besar di Saudi Arabia. Karena perzinahan itu pada asalnya adalah dibunuh dengan dirajam dalam hukum Islam. Artinya bila terbukti sang wanita berzina, hubungan suami istri dengan laki-laki lain, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal dunia. Kenapa demikian? Yang berbahaya. Tidak aman untuk mengulang kembali pada laki-laki lainnya. Dan juga khawatir mengganggu hubungan dengan suaminya. Dan saya mandang ini cukup bagus. Kecuali ada maslahat lainnya ya, dengan taubat nasuhanya sang wanita ya, mungkin bisa dipertimbangkan dipertahankan bila ada maslahat di sana dan taubat nasuhah dari sang wanita tersebut. Bila ia selingkuh saja tidak sampai berzina, dalam artian ya, pacaran dengan suami orang, tapi tidak sampai pada tahapan dia itu berhubungan suami istri dengan sang laki-laki tersebut, maka dia itu orang yang nusus, yang harusnya mendapatkan perlakuan dan dicegah, jangan sampai ada pintu bagi dia untuk lebih parah lagi. Maka sang suami nasihati dia untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan obati dengan terapi nusus yang sudah ada dalam syariat Islam, dengan dinasihati, kemudian dipukul sampai dipisah ranjang, terakhir diceraikan. Ya, kenapa? Karena dia mungkin tergoda oleh laki-laki lainnya sehingga dia akhirnya mau menerima, apalagi zaman sekarang ini di mana kaum wanita bebas ya hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya, entah di pasar, entah di hampir di tempat-tempat, nah itu terbuka mereka untuk
ngobrol, untuk saling bercanda dan lain sebagainya. Bahkan tanya sang suami ketika dapat maka jawab dengan baik-baik, jangan sampai itu berkembang menjadi lebih berbahaya lagi. Dan semuanya masuk dalam kalimat durhaka, wanita yang durhaka. Ya. Dan wanita yang berbuat dosa. Namun berbeda antara yang hanya main gila dalam artian berpacaran saja dan ada main gila sampai berzina. Kita rinci agar nanti dipahami dengan baik, karena hatta pun yang pacaran pun ada berbeda-beda. Ada yang baru ketemu sekali 2 kali, ada yang sudah berkali-kali, ada yang bertahun-tahun. Ya. Tidak zina hanya karena dia takut perzinahan dan lain sebagainya. Orang yang tidak tahu hukumnya dengan tidak hukumnya juga berbeda dalam menyikapi hal ini. Jadi intinya adalah bahwa itu adalah pelanggaran termasuk dalam nusus yang berbahaya dan bisa sampai pada tahapan bila berzina harusnya dihukum dengan rajam bila ada hukum rajam di negara ini. Bila nggak ada, maka sebaiknya sang laki memisahnya, menceraikannya. Kenapa? Karena tidak akan aman ia untuk tidak mengulangi yang kedua kali. Ya, walaupun sudah bertobat. Kita dapatkan juga sebuah kenyataan sampai pada saya juga curhatnya sebagian kaum muslimin yang mengatakan isinya karena dia salah mengantarkan istrinya berzina, kemudian bertobat kembali, dimaafkan, dan kemudian tergoda lagi oleh laki-laki lainnya, akhirnya berzina 2 kali. Dia bertobat kembali. Artinya sangat riskan sekali. Karena apa? Karena perzinahan akan menggemarnya, akan berulang. Kalau tidak betul-betul nasuha dan diputus semua hubungan dengan hal-hal yang bisa membuat dia akhirnya berzina untuk yang kedua kalinya. Itu berat. Itu berat bagi laki-laki. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin semua melihat maslahat yang terbaik bagi dirinya dalam menyikapi hal yang seperti ini. Wabillahi taufik. Ustaz, selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya, saya sudah menikah kurang lebih selama 26 tahun. Kemudian, qadarullah, ibu saya bercerita bahwa saya adalah anak lahir di luar nikah. Saya ingin bertanya, bagaimana pernikahan saya dengan suami? Apakah harus menikah ulang dengan wali hakim? Dan bagaimana status anak-anak saya? Apakah anak-anak adalah anak yang sah secara hukum agama bagi saya dan suami? Terima kasih. Kalau saya benar-benar adalah kasus seperti ini, dapatkan bahwa ada namanya nikah syubhah. Nikah yang dianggap sah olehnya karena nggak tahu, itu tidak sah. Nah, karena sudah berlalu dan baru tahu ya, setelah punya anak, maka anak itu termasuk anak yang didasarkan kepada bapaknya itu, bukan anak zina. Namanya anak syubhah. Hukumnya sama dengan anak kandung dalam warisan dan yang lainnya. Ya. Dan hendaknya bila memang waktu itu tidak sah pernikahannya, maka diulangi dengan wali hakim dan selesai. Ya. Tidak harus dengan rayaan atau yang lainnya, datang ke KUA untuk dinikahkan ulang kalau memang pernikahannya tidak sah. Ya. Karena ada khilaf dalam hal ini. Ya. Dalam hal ini, kalau misalnya anak-anak tersebut sudah ada 2, 3, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah karena memang ketika menikah diyakini oleh kedua belah pihak itu adalah pernikahan yang sah. Ya. Kemudian baru ketahuan tidak sahnya setelah berlalu cukup lama dan langsung diperbaiki pernikahannya agar nanti setelahnya lebih baik lagi. Demikianlah dalam Islam. Ya, bahwa taklif itu kembali kepada 2 perkara, ilmu dan qudrah. Ilmu
dan qudrah, kemampuan. Makanya mudah-mudahan Allah kepada ibu keluarga hidayah, dan mudah-mudahan semakin banyak belajar agama agar nanti tidak terulang untuk yang kesekian kalinya. Wabillahi taufik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon penjelasannya tentang adanya dari Agus Surjono di Madura pendapat ulama bahwa wali nikah bapak biologinya di mana hamil di luar nikah diperbolehkan asal bapak biologisnya tadi sudah benar-benar bertaubat. Masalah ini pernah dijelaskan dalam pembahasan. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Saya memandang wallahu a'lam bishawab bahwa bapak biologis tidak punya hak perwalian, sehingga yang tidak punya perwalian itu nggak berhak menikahkan. Dan bila bukan wali maka nikahnya tidak sah. Para nikah wali tidak sah hukumnya, la nikahi bi wali. Ya. Wali apa? Wali yang sah. Ya, sehingga bila wali nggak sah maka tidak sah pernikahannya. Dan saya nggak tahu apakah itu ada pendapat siapa, ya. Sampai hari ini saya mendapatkan ilmunya tentang yang mengatakan bahwa bapak biologis boleh menikahkan anak biologisnya, ya, dan sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Fitri di Sukabumi. Assalamualaikum Ustadz. Keponakan saya laki-laki usianya saat ini 40 tahun. Tidak mau menikah karena pernah 2 kali ditolak. Dia berterus terang kepada calon istrinya kalau dia punya penyakit di mana sewaktu-waktu apabila kumat hingga tubuhnya tak berdaya. Ini yang membuat lamarannya ditolak. Bagaimana solusinya Ustaz? Syukran. Apabila memang itu adalah aib, ya, yang menyebabkan ia tidak berfungsi sebagai suami kepada istrinya, maka ia pasrah, diobati sampai sembuh. Ya, karena ini penyakit, ya, harus sembuhkan. Ya, karena kita nggak tahu sampai di mana kumatnya, apakah dia harian ataukah dia hanya sekali-kali, ya, berapa tahun sekali. Yang itu mungkin dijelaskan kepada pihaknya. Itu kalau misalnya epilepsi nggak ada masalah. Artinya orang yang epilepsi itu masih bisa menggunakan kewajiban sebagai seorang suami. Hanya mungkin ketika terjadi misalnya kumat, ya mungkin 1 hari selesai. Ya. Maka sampaikan saya punya penyakit epilepsi, ya. Dan itu saya kira bukan hal yang aib bangetnya. Dan ada yang mau insyaallah ta'ala kalau kita memilih orang yang tentunya tidak memiliki standar tinggi untuk suaminya. Saya yakin, ya, yakinkan dia bahwa ada jodohnya. Ya. Tapi yakinkan juga dia bahwa dia harus berobat untuk mengobati penyakit yang dimilikinya itu. Sebab tidak ada orang yang senang mendapatkan suami yang punya penyakit. Berobat. Ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya dan bisa mendapatkan pasangan yang baik untuk sisa hidup yang ada, biar mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari Ibu Eti di Kuningan. Seperti ini pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya adopsi anak perempuan. Anak hasil hubungan di luar pernikahan. Ibu kandungnya masih ada. Nanti jika menikah walinya wali hakim ya Pak. Apakah saya ada kewajiban memberi tahu si ibunya anak ini kalau nanti dia mau menikah? Mohon penjelasannya Ustaz. Apabila sang ibu tahu, ya, bahwa orang tua aslinya ada walaupun dia berzinahan, maka sebaiknya diberitahu. Nah, karena tetap sang ibu itu punya ikatan batin dengan sang anak tersebut. Dan dijelaskan
Inilah akibat daripada perbuatan zina yang Allah haramkan, agar anaknya bisa mengambil pelajaran dari sejarah orang tuanya. Yang kedua, agar tidak memutus juga kekerabatannya, karena anak itu tetap punya kekerabatan dengan ibu dan saudara-saudara ibu tersebut, ya, walaupun tidak dengan keluarga bapaknya. Maka diberi tahu dan jangan takut malu, jangan takut kehilangan, tidak perlu takut kehilangan. Ya. Kalau anak itu berbakti, berbudi baik, insya Allah tidak akan lupa dengan apa yang sudah diberikan ibu kepada dia selama hidupnya dia dari bayi sampai dewasa. Saya sampaikan bahwa tidak ada dosa yang tidak diberikan pada yang pelakunya. Ini tidak ada warisan dosa, sehingga anak itu nggak berdosa. Syaratnya apa? Tetap dibina agamanya, diperbaiki agamanya, karena tidak bisa dipungkiri terkadang ada efek buruk, ya, amal buruknya sang ibu, sang bapak biologisnya, yang kadang-kadang mempengaruhi sikap ataupun tindakan anak tersebut. Karena apa? Karena demikianlah maksiat itu bukan hanya pada pelakunya, bahkan kadang-kadang pada anak keturunan yang juga akan ada efeknya. Sebagaimana kesolehan juga ada efek untuk menjaga anak keturunan yang ada. Oleh karena itu, bina dengan agama yang baik agar nanti dia istiqomah di atas agama yang baik dan mengerti bahaya-bahaya ada tersebut. Ini perlu kita sampaikan pada hadirin sekalian kaum muslimin, sebuah peringatan penting bahwa perzinahan itu efeknya bukan hanya pada pelaku perzinahan saja, tapi juga pada anak keturunannya dan juga masyarakat. Masyarakat. Maka jangan diremehkan dan jangan buka pintunya selebar-lebarnya. Sempitkan, tutup serapat mungkin agar tidak ada perzinahan lainnya. Kasihan anak-anak yang tidak punya dosa akhirnya terlantar, akhirnya dibuang, ya, akhirnya jadi tidak karuan hanya karena perzinahan yang diperbuat oleh orang tuanya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya SAW sudah memberikan solusi untuk menikah dengan baik. Tidak perlu susah payah, yang penting agamanya baik, akhlaknya mulia, dinikahkan, dan rezekinya Allah yang menanggung kesemuanya. Maka hati-hati dengan perbuatan zina. Inna fahisyatun wa sa'at sabila. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan beralih kembali ke via telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung bersama kami, khususnya Ustaz di kesempatan kali ini, silahkan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana, mohon maaf? Ya, saya hamba Allah dari Riau, Ustadz. Silahkan. Apakah pernikahan tanpa tahu orang tua laki-lakinya dinikahkan orang lain? Tiba-tiba pulang dia bawa surat nikah sirih lagi, Ustadz. Apakah itu sah, Ustadz? Anaknya laki-laki maksudnya, Bu? Anaknya perempuan. Oh, anaknya perempuan, ya. Iya. Orang tuanya nggak tahu dia menikah tanpa pengetahuan orang tua, diminta izin pun enggak, tapi tiba-tiba pulang udah bawa surat nikah. Nikahnya nikah siri lagi. Apakah itu sah, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan tanpa wali disampaikan oleh jumhurul ulama rahimahullahu ta'ala adalah pernikahan yang tidak sah, karena wali adalah syarat dalam keabsahan pernikahan. Maka semua pernikahan tanpa wali itu tidak sah, ya. Walaupun membawa surat pernikahan, karena surat itu tidak menjamin keabsahan dari pernikahan tersebut. Bisa jadi berbohong kepada KUA,
mengatakan sudah tidak punya lagi keluarga, nggak punya lagi sanak keluarga yang dekat, sehingga akhirnya KUA menikahkannya, sehingga keluar surat. Tapi hakikatnya jelas bahwa pernikahan tanpa wali, padahal ada walinya, itu tidak sah hukumnya. La nikaha illa biwali wa syahid. Ya, tidak sah pernikahan tanpa wali dan 2 saksi. Maka dari situ didapatkan ya bahwa pernikahan tanpa wali itu hukumnya adalah tidak sah. Ya. Allah alam bisawab. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana Bapak? Dengan Abdullah dari Makassar. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, nah, saya mau bertanya, bagaimana kalau seorang anak perempuan, kedua orang tuanya kafir, baru mau menikah dengan laki-laki muslim, dari bagaimana wali nikahnya itu? Apakah bisa langsung wali hakim atau bagaimana? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Apabila wali al-aqrab, dari bapak, ibunya, kakeknya, al-aqrab tidak ada yang muslim, apakah langsung ke wali hakim atau ke wali abad, wali yang lebih jauh? Ada khilaf para ulama rahimahullah dalam ini. Ya. Yang pertama mengatakan bahwa ia pindah kepada wali yang berikutnya, saudaranya, pamannya, dicari yang muslim, dicari yang muslim, sehingga nanti yang menjaga adalah kerabatnya yang asabatun nasab, yang muslim, yang muslim. Yang kedua mengatakan langsung ke wali hakim. Kenapa? Karena wali yang akrab, itu wali bapak ini, itu tidak berhak, bukan karena adil, bukan karena dia menghalang-halangi, tapi karena perbedaan agama. Yang rajul amsab adalah pindah ke nasab yang lebih jauh, yaitu ke pamannya kalau ada, atau kepada ponakannya, ya, bila ada. Dicari yang beragama Islam, di kerabat dekatnya sang wanita. Bila nggak ada juga, maka wali hakim. Maka wali hakim sebagai solusi atas wanita yang tidak ada walinya. Nabi bersabda, as-sultanu waliyun liman laysa lahu wali. Sultan itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Dan sultan ini adalah pemerintah, ya, atau orang yang tunjuk oleh pemerintah untuk menikahkan kaum muslimin, seperti agama di Indonesia. Ya. Kementerian Agama menunjuk, ya, para KUA dan para penghulu sebagai wakil mereka dalam pernikahan. Mereka juga ada tambahan untuk yang non-Islam, ada catatan sipil, ya, yang memang pemerintah berikan mandat untuk menikahkan atau mencatat pernikahan di negara ini, negara Indonesia ini. Mereka wali hakim, ya, wali hakim. Yang lainnya bukan wali, tanpa sesuatu pada permasalahan sebab wilayah dalam hal ini. Jadi ingat bahwa cari yang ada, keluarga dia yang ada, yang paling dekat dengan anak tersebut, kakeknya, kakaknya, adiknya, pamannya, ya, yang bisa menikahkannya karena sama-sama beragama Islam. Kalau nggak ada, maka itu wali adalah wali hakim yang akan menikahkan wanita yang tidak punya wali sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat kembali. Pertanyaannya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya,
bagaimana hukumnya atau apakah sah pernikahan seorang wanita, anak hasil dari pernikahan yang dinikahkan sama orang tua angkatnya yang menjadi walinya, dan dia mengaku sebagai orang tua kandungnya? Silakan. Ini pun sama ya, sama karena dia bukan orang yang berhak jadi wali. Ya, kalau saya ngomong itu wali ilegal, ya, wali ilegal karena dia bukan wali sama sekali, bukan ada nasabnya, juga bukan penjuk oleh pemerintah, ya, atau mungkin juga bukan yang diserahkan oleh orang tua kandungnya untuk menikahkan. Sehingga pernikahan ini, ya, kalau bahasa kasarnya pernikahan ilegal, hanya pernikahan yang tidak sah, tidak legal, ya, karena dia bukan wali dalam syariat Islam, ya. Kalau dipaksakan ya sudah, ya, kecuali tidak ada yang lain-lainnya, nggak ada wali hakim di Amerika misalnya, nggak ada wali hakim di sana, nggak ada juga lembaga Islam yang bisa diminta untuk menikahkannya, mungkin bisa jadi itu jadi sah. Karena apa? Ad-darurat tubihul mahdzurat. Tapi di Indonesia nggak mungkin terjadi seperti itu. Maka tetap ya dinikahkan pada wali yang sah. Kalau orang tua dia anak zina, ya berarti ke wali hakim, ke pemerintah untuk menikahkannya. Ingat, as-sultanu waliyun liman laysa wali. Sultan bukan sembarangan orang. Tidak mengatakan saya misalnya nunjuk ke Ari sebagai wali hakim saya. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena ini bukan haknya perorangan. Ini hak agama. Sultah syariah. Ya, kekuasaan yang ditetapkan oleh syariat. Dan Islam tidak memberikan hak perwalian kepada sembarangan orang, kepada orang tertentu yang punya hubungan nasab atau yang menduduki posisinya, ya, seperti wali hakim dengan apa? Dengan keterangan sultan. Jangan dipahami wali hakim sembarangan, harus sultan. Wali hakim adalah sultan, ya. Yang kata Nabi, waliyun liman laysa lahu wali. Jadi jangan sampai salah dalam hal ini. Ya, wabillahi taufik. Ustaz. Selanjutnya kami bacakan untuk pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Ummu Sufyan di Semarang. Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Saya anak perempuan pertama dan qadarullah hasil dari perzinahan. Saat orang ibu saya menikah dengan bapak, saya masih dalam kandungan ibu. Apakah pernikahan tersebut sah? Lalu bagaimana status mahram saya dengan bapak biologis saya? Bolehkah berjabat tangan? Kemudian saya memiliki adik laki-laki. Apakah statusnya sama seperti saya? Anak hasil di luar nikah juga karena pernikahan yang tidak sah tersebut. Atau statusnya sebagai anak kandung karena pernikahannya dianggap sah. Silakan. Pertama, ini ada dua permasalahannya. Harus dipecah dari dua masalah. Jangan digabung seperti ini, nanti salah paham. Yang pertama pernikahan, yang kedua status anak. Ya. Untuk pernikahan, wanita sedang hamil oleh yang menghamilinya, ya, yang rajih walau alam bisawab sah. Tapi jangan digauli sampai lahir anaknya. Ini saya pandang lebih kuat, lebih maslahat kepada semuanya. Dan bisa menjadi sebab tobat bagi pelakunya. Kemudian yang kedua, walaupun pernikahannya dianggap sah, tetap anak dalam kandungannya ini tidak dianggap anak kandung. Tetap ia adalah anak zina namanya. Tidak punya hubungan nasab kepada sang bapak. Nah, jadi dia anak ibu. Maka dia adalah saudara bagi semua anak yang lahir dari ibu tersebut.
baik setelah pernikahannya sah ataupun sebelumnya, bila ada namanya saudara satu ibu, maka biasanya nasabnya ke ibu. Ya. Sehingga misalnya namanya Aisyah misalnya binti ibu, tidak bisa dinasabkan pada sang bapak. Bapak tidak punya hak untuk menikahkannya dan tidak ada waris-mewaris antara keduanya, ya, karena memang tidak sah sebagai anaknya sang laki-laki tersebut. Kalau gitu dia bukan mahram. Boleh nggak menikahinya? Nggak boleh, karena dia ada darahnya sang bapak di tubuhnya dia. Karena dia nggak mungkin ada tanpa air mani dari sang laki-laki tersebut. Sampai ini dalam buku Fiqh Nisa'nya Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, dengan agak rinci, ya, tentang permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum. Nampaknya kita cukupkan pertemuan ini sampai di sini karena terbatasnya waktu pertemuan kita. Mohon maaf Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya Ustaz. Sebagai penutup, saya menyampaikan pada hadirin sekalian kaum muslimin Mahadiraja bahwa cobaan hari ini berat bagi orang tua, bagi anak-anak. Sampai muncul hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah terbayang oleh kita. Ya, perempuan sama perempuan, ya, berbuat demikian. Perkara yang sangat dahsyat dalam benak saya. Ya, hal seperti ini terjadi. Mudah-mudahan hanya satu saja, tidak banyak yang demikian adanya. Ini menunjukkan bahwa orang tua harus banyak belajar agama. Harus banyak lagi membaca buku-buku agama untuk mengenal Islam dengan baik. Anak-anak pun diajak untuk belajar agama, dididik agama. Ya. Kalau nggak di pesantren, ya dimanapun juga. Yang penting anak itu disiapkan untuk baca buku-buku agama, untuk belajar agama dengan ustadz yang benar, ya. Kemudian mengajak mereka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa terjaga dari fitnah yang demikian besar di zaman seperti ini. Di zaman yang tidak pernah terbayangkan oleh saya, banyak hal-hal yang menakutkan terjadi di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, sebagai bapak, ibu yang cinta sama anak-anaknya, jangan lupa untuk membawa mereka ke pengajian. Untuk membawa mereka ke pengajian. Untuk mengerti agar mereka tahu Islam. Agar mereka mengerti bahwa ia butuh kepada Islam. Nah, jangan mereka diberikan peralatan sebebasnya, HP sebebasnya, ya, wifi semau-maunya, tapi marahkan mereka agar jangan sampai fitnah itu mengguncang akidahnya, mengguncang agamanya, merusak kehidupan anak tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk istiqamah di atas Islam dan iman ini, dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Syukran, terima kasih kepada teman-teman di Studio Roja atas segala hal yang dikeluarkan, dikorbankan untuk dakwah ini, ya, untuk perjuangan ini, untuk mencerahkan kaum muslimin agar supaya bisa menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan negara ini, menyelamatkan juga masyarakat ini dari kesesatan dan juga kemaksiatan dan bencana yang besar akibat maksiat dan kesyirikan, kekufuran yang ada. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.